Sahabat YKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Sahabat YKB, pada episode kali ini kita akan mengulik bukan lagi Injil Yohanes. Injil Yohanes sudah kita tuntaskan, diulik. Dan kita akan mengulik sebuah teks baru yang menarik, yaitu dari surat Roma. Dan episode kali ini kita akan mengulik bagian pertama, Roma pasal 1, ayat 1 sampai 17, dengan judul Pembenaran karena Iman. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik teks ini, sebelum kita mengulik teks pasal yang lain di kitab surat Roma, pada bagian pengantar pembuka yang penting ini, telah hadir di studio narasumber Bapak Pendeta Sigor Pesi Tanggang PhD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa kembali Ibu Pendeta Santi. Ya, jadi langsung saja pakarnya yang akan menolong kita memasuki bagian pertama ini. Ya. Roma pasal 1, secara khusus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Baik, Pak Pendeta, kita sama-sama akan mulai, namun sebelumnya kita akan buka dalam doa. Mari Pak Pendeta Sigor memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa rekan-rekan sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kami boleh berjumpa kembali dalam acara Ngulik Alkitab, dan kami akan memasuki kitab yang baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di kota Roma. Tolonglah kami, mampukanlah kami untuk dapat mengerti apa yang kami simak bersama, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami dalam memahami firman Allah, khususnya pada bagian surat Roma. Kiranya Engkau berkenan dengan apa yang kami lakukan, dan Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk dapat memahami dan melakukan apa yang kami pahami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan membacanya, Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dialah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima anugerah dan jabatan rasul demi namanya untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus Yesus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani supaya kamu dikuatkan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman
seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Baik Pak Pendeta, ini ada 17 ayat dan ini bagian pertama diberi judul pembenaran karena iman. Pak Pendeta dapat menjelaskan ini di bagian awal. Pastinya ini di bagian pengantar ada Roma suratnya sendiri maupun juga kotanya. Pak Pendeta dapat memberikan gambaran ini buat kita semua. Baik Ibu Pendeta Santi, rekan-rekan sekalian, kita memulai surat Roma di pasal 1 ayat 1 sampai 17, dan karenanya kita perlu tahu dulu bagaimana latar belakangnya, termasuk juga kotanya. Sampai sekarang kita tahu bahwa Roma ada dan ibu kota negara Italia. Tetapi sebetulnya Roma ini adalah daerah atau kota atau wilayah yang sudah sangat tua. Kita bisa berkata dari sejak berdirinya sudah 2700-an tahun. Karena dia didirikan tahun 735 sebelum Masehi. Bayangkan, sebelum Masehi. Berarti sudah 2750-an tahun yang lalu. Nah, awalnya hanya beberapa wilayah atau desa lah, katakan gitu. Beberapa wilayah atau desa dipimpin oleh raja. Nah, karena hanya beberapa desa, ya otomatis raja kecil. Nah, ini pun ternyata ada budaya-budaya, subculture lah mungkin begitu ya. Karena itu bukan wilayah besar. Jadi ada sub-sub budaya yang beragam dan kemudian menyatu di bawah satu raja. Nah, setelah 2/4 abad kurang lebih, di tahun 509, setelah 2/4 abad dia berkembang, maka kemudian Italia menjadi republik dengan senat-senat yang kemudian sampai kurang lebih tahun 280 sebelum Masehi memerintah, jadi 300-an tahun lah gitu ya. 200-300 tahun, 2-3 abad. Jadi modelnya republik pada waktu itu. Nah, kemudian Romawi kuno ini banyak dipengaruhi oleh masyarakat yang disebut Etruskan. Ini ada di Italia bagian selatan. Ya, jadi kadang disebut ras atau juga subras begitu. Jadi mereka sebetulnya awalnya juga kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Nah, kemudian pada zaman itu, di abad-abad yang tadi saya sebut, mulai dari tahun 735 sebelum Masehi seterusnya, wilayah yang lebih maju itu tentunya Yunani dan Venesia, gitu ya. Sementara Italia belum semaju Yunani dan Venesia, tapi mereka mulai melakukan perdagangan. Jadi Yunani lebih di selatan, Italia naik sedikit gitu, dan kemudian mulai melakukan perdagangan. Nah, setelah melakukan perdagangan, ya otomatis dengan adanya perdagangan, budaya jadi lebih maju, ekonomi jadi lebih bagus, dan ketika ekonomi lebih bagus, ya pembiayaan tentara, pasukan juga makin besar. Dan kemudian ketika makin besar di abad ketiga sebelum Masehi, muncullah perang Firik, dan kemudian abad kedua muncul juga perang Punik, dan kedua perang ini membuat akhirnya orang-orang Romawi diperhitungkan oleh orang-orang Yunani. Nah, kemudian berlanjut Roma atau Romawi berhasil mengalahkan Kartago. Dulunya terpisah juga ini karena kerajaan-kerajaan kecil tadi. Dan dia ada kalau modern sekarang dia ada di Tunisia. Dan waktu itu ada perang yang hebat di Mediterania, dan Roma mengalahkan Kartago dan ditaklukkan. Dan karenanya menjadi kemudian perpanjangan wilayah, perluasan wilayah Romawi. Sampai ke sana, sampai ke sekitar Spanyol, bahkan turun lagi sampai ke Afrika Utara. Ya, kita tahu sebetulnya juga Mesir bagian dari Afrika Utara, dan Afrika Utara termasuk wilayah yang salah satu wilayah yang paling awal maju. Di zaman kuno ini, yang pertama kali maju itu adalah Mesir kuno, kemudian Babilonia kuno. Baru dari situlah muncul naik ke atas Makedonia, yang dari Makedonia muncul Helenisme, muncul Yunani, dan naik ke atas baru Romawi. Jadi sebetulnya Romawi termasuk yang belakangan gitu. Nah, ketika dia berkembang makin maju, dia ke bawah, ke Spanyol, sampai ke Afrika Utara. Nah, Kartago ini sebetulnya jajahan Venesia. Tapi kemudian jadi kerajaan mandiri yang kuat. Tapi setelah perang yang cukup lama,
perang 1 abad, bayangkan. Ya wajar karena daerahnya jauh, belum ada pesawat tempur seperti perang Timur Tengah sekarang. Ya orang perangnya naik apa ya? Kereta kuda, naik kereta, jalan gitu kan. Jadi ya wajar kalau perangnya lama, 1 abad, bayangkan. Nah, setelah 1 abad, Kartago dikuasai oleh Romawi atau Roma. Kadang-kadang kita gunakan overlapping Roma, Romawi, karena bahasa Inggrisnya cuma disebut Roman. Nah, dalam bahasa Indonesia kadang disebut Roma, kadang disebut Romawi. Roma lebih merujuk kepada wilayah kotanya, Romawi lebih kepada kekuasaannya, kerajaannya, atau juga budaya. Tapi dia bisa overlapping. Nah, kemudian mereka bergerak lebih jauh, Makedonia, wilayah yang kemudian jadi Yunani, ada Alexander the Great dari Makedonia. Kemudian ditaklukkan, Asia Kecil ditaklukkan, Syria ditaklukkan, kemudian diserap oleh Romawi dan diubah jadi provinsi Romawi sejak sekitar abad kedua sebelum Masehi. Jadi sekitar tahun 100 maksimal 200 sebelum Masehi. Nah, kemudian ekspansinya bergerak lebih jauh. Misalnya sampai ke Palestina atau ke Israel kuno. Tahun 63 sebelum Masehi ditaklukkan oleh jenderal besar Romawi, ya, yang disebut namanya Pompei. Yang kemudian 1 abad berikutnya datang lagi jenderal berikutnya, Titus, begitu. Nah, sejak saat itu orang-orang Yahudi tidak merasa nyaman di bawah kekuasaan Romawi. Kemudian karenanya misalnya Pompei mengangkat Hyrcanus II sebagai imam besar, tapi juga jadi gubernur, imam besar sekaligus gubernur. Kenyataannya Hyrcanus ini hanya boneka. Nanti juga era Yesus, Herodes juga boneka sebetulnya, gitu ya. Dan ternyata model begini banyak sekali, sampai zaman modern, zaman kuno ada, sampai zaman modern, begitu. Ada orang-orang yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu karena dia jadi boneka penguasa di atasnya. Nah, kemudian pada zaman itu, orang-orang Yahudi harus meninggalkan kota-kota yang diterima dinasti Hasmonea dari Syria. Jadi Hasmonea ini sebetulnya sebelumnya adalah keturunan Makabe yang berjuang melawan penjajah di Israel kuno, dan sempat sekitar 1,5 abad menjadi bangsa yang mandiri, yang karenanya pengharapan Mesias jadi muncul. Mengapa pengharapan Mesias muncul? Karena Makabe kan keturunan Lewi, imam besar. Sementara janji dalam nubuat-nubuat PL, Mesias datangnya keturunan Yehuda. Tapi pengharapan Mesianik jadi makin besar karena orang berpikir gini, keturunan Lewi saja bisa mengalahkan, mengusir penjajah keluar dari Israel. Apalagi yang betul-betul nanti Mesias dari Allah, begitu. Sehingga pengharapan Mesianiknya makin besar. Tapi ketika Pompei mengangkat Hyrcanus II di tahun 63 sebelum Masehi, Hasmonea juga sudah dikalahkan, begitu. Dan karena mereka meninggalkan kota-kota yang tadinya sudah merdeka tadi. Hanya kemudiannya sebagian kecil wilayah Hyrcanus yang tersisa, yaitu yang kemudian disebut sebagai tanah orang Yahudi atau Yehuda. Itu pun dibatasi oleh kekuasaan gubernur jenderal Roma yang ditaruh di Syria. Nah, kemudian di tahun 57 sebelum Masehi, kekuasaan politik yang sedikit tersisa, yang masih dimiliki oleh Hyrcanus ini dirampas darinya, akhirnya tinggal jabatannya imam besar. Kemudian Pompei memerintahkan penghancuran tembok Yehuda dan Yerusalem. Dan kemudian seluruh kota dikuasai oleh tentara Romawi. Nah, orang-orang Yahudi harus membayar pajak yang besar kepada pemerintah Romawi setiap tahunnya. Kota-kota Yunani sebelah timur Sungai Yordan diizinkan bersatu dan memperoleh otonomi yang kemudian disebut Dekapolis. Dekapolis itu dekat Danau Galilea yang ada Gerasa, kemudian Gadara. Nah, itu disebut dengan Dekapolis. Dia diberikan hak otonomi. Tapi di wilayah itu, Deka itu 10, polis itu kota. Jadi wilayah yang terdiri dari 10 kota. Nah, kemudian di dalam narasi Tuhan Yesus di keempat Injil, beberapa kali kejadian ada terjadi di Dekapolis. Terutama yang terkenal adalah ketika Tuhan mengusir roh jahat dari orang yang menyebut roh jahatnya sebagai legion. Karena jumlahnya banyak, 2000. Nah, kalau kita berlanjut ke kota Roma,
kita tentu sudah pernah belajar. Saya ingat waktu saya SD pun saya diajar kota Roma dibangun oleh Remus dan Romulus, atau kadang Romulus dan Remus begitu ya. Nah, katanya seperti itu. Nah, pada waktu itu ada satu kota baru di perbukitan Alban, kadang disebut Alba Longa, yang dipimpin oleh seorang raja namanya Numinator. Nah, setelah kota itu berkembang, dia digulingkan oleh saudaranya sendiri bernama Amulius dan anak laki-lakinya dibunuh. Nah, putri dari Numinator dijadikan perawan vestal. Perawan vestal ini maksudnya imam perempuan dalam agama Romawi kuno yang tidak boleh kawin. Dan karenanya dia tidak boleh atau tidak akan memiliki anak. Jadi sebetulnya tradisi selibat itu bukan khas milik kekristenan. Dalam ritus-ritus agama kuno pada waktu itu, imam baik laki-laki, ada ritus yang lain imam perempuan juga tidak boleh kawin begitu ya. Jadi kalau kekristenan punya tradisi itu sebetulnya tidak orisinal atau mengadopsi budaya yang sudah eksis lebih dulu. Nah, kemudian ada dewa perang Romawi, Mars, dalam dongengnya memberikan bayi kembar kepada perempuan itu. Jadi bukan karena memiliki suami, tapi karena dewanya memberikannya dan diberikan nama Remus Romulus atau Romulus Remus. Dan Amulius mengetahui hal itu dan karenanya menyuruh para prajuritnya menghanyutkan bayi kembar itu di sungai. Agak mirip juga dengan cerita Musa, ya. Jadi ternyata sebetulnya banyak legenda di dalam dunia kuno itu punya paralel di dalam Alkitab begitu. Nah, karenanya ketika kita bicara Musa segala macam, banyak pakar yang berkata itu sebetulnya tidak historis. Terlepas dari historis atau tidak, kita mesti mengakui ada banyak cerita dalam Alkitab PLPB yang punya kesejajaran. Dan itu lumrah gitu, lumrah. Karena biasanya sebuah konsep itu dibagi, shared gitu, shared idea, shared culture, shared custom, dan itu normal. Salah satu dosen kita di STFT Jakarta dahulu kala, David L. Baker, menulis satu buku tentang ekonomi dan kemiskinan dalam dunia perjanjian lama dan sekitarnya. Dia mengkaji ada 5 budaya dan ada cukup banyak praksis dalam perjanjian lama yang punya paralel dalam budaya-budaya kuno sekitar begitu. Justru menarik bahwa kesamaan ini membuat kita bisa berefleksi sesuai dengan konteks kita atau konteks mereka lebih tepatnya pada waktu itu. Jadi nggak asing begitu, nggak jadi alien gitu. Narasi ini, oh kami juga ada, jadi bisa dekat, bisa mudah dipahami. Nah, dalam narasi ini kembali, setelah bayi itu dihanyutkan, terapung di sungai, mereka tidak tenggelam, namun pergi ke tempat air yang surut. Bedanya dengan Musa, yang ketemu dengan bayi Musa adalah putri Firaun. Kalau ini yang menemukannya serigala betina. Ya, tentu yang lebih masuk akal yang mana, kan kita bisa menimbang-nimbang kan begitu ya. Ketika ditemukan seekor serigala betina dan dirawat oleh serigala, bertumbuh dewasa serigala betina, yang berarti tentunya termasuk menyusui gitu ya. Nah, setelah beberapa waktu, seorang penggembala bernama Faustulus menemukan mereka, kemudian dirawat hingga besar. Jadi ada perubahan cerita dari seekor serigala betina, kemudian seorang penggembala. Jadi dari karakter yang binatang, kemudian muncul karakter manusia. Untuk menunjukkan bahwa dia kemudiannya memang mewarisi karakter manusia. Sebab kalau ceritanya full sampai besarnya dirawat serigala, karakternya pasti akan berbeda. Nah, dengan dirawat oleh Faustulus berarti masuklah kemanusiaan di dalamnya. Nah, setelah beranjak dewasa, pergi ke festival di sebuah bukit Palatin namanya, terus terlibat pertikaian. Kemudian setelah bertikai dibawa ke Raja Amulius. Setelah menghadap raja, baru ketahuan, oh rupanya kami berdua ini keturunan bangsawan. Mamanya ternyata saudari dari raja itu. Nah, setelah itu malah mereka kemudian membunuh Raja Amulius, karena mungkin dari situ menyadari, oh raja ini yang buang kami, dan dibalaskan dendamnya. Dan kakek dari Amulius, kakek mereka, bapak dari Amulius, yaitu Numinator tadi, diangkat kembali jadi raja. Nah, setelah terjadi itu, menyadari siapa mereka, maka kemudian dalam narasi yang diceritakan oleh Livius, ya, kemudian Romulus dan Remus memiliki keinginan membangun sebuah kota. Nah, ketika dia dirikan di situ, percekcokan terjadi.
Romulus mau di Palatin, Remus maunya di Aventin. Nah, kemudian mereka bersepakat konsultasi dengan dewa. Wah, ini juga luar biasa narasinya. Untuk bangun kota, mereka pun konsultasi. Dan kita tahu juga, misalnya Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, kemudian menuju Kanaan. Ya, dari Ur Kasdim mampir dulu ke Haran. Haran baru berjalan ke tanah Kanaan. Itu karena perintah Allah juga. Jadi rupanya juga hal yang lumrah ketika seorang mendirikan kota, atau paling tidak legendarisasinya, ketika kota sudah terbangun, maka dibangunlah konsep religius bahwa pendirinya mendapatkan restu, inspirasi kalau bahasa kita, wangsit kalau bahasa di negeri kita untuk mendirikan kota tersebut. Nah, Remus mengklaim dia dapat tanda dari dewa. Remulus juga klaim dapat tanda. Nah, ini yang repot kan? Yang satu klaim dapat tanda, yang satu klaim lagi dapat tanda, tapi tandanya beda gitu. Akhirnya terjadi berkelahi dan Remus kemudian terbunuh. Maka akhirnya yang dibangun adalah di atas Bukit Palatin, diberikan nama Roma dari Romulus tadi. Nah, yang menarik juga di sini, ini juga luar biasa. Penduduk mula-mula kota Roma itu para gembala, para penjahat, para budak, dan orang buangan. Jadi supaya orang tertarik datang, dipanggillah para, istilahnya marginal people, margin people, orang yang ada di pinggiran gitu, bukan orang yang ada di tengah peradaban, orang bukan yang penting, bukan yang terhormat, orang-orang yang terbuang gitu. Dan ini cara yang baik untuk kumpulin banyak orang. Dan ini cara dia untuk supaya penduduknya makin banyak. Dan mungkin dia menawarkan freedom, menawarkan kebebasan, yang di sana budak, di sini jadi bebas, dan seterusnya. Nah, dalam perjanjian lama juga ada kota yang kemudian menjadi tempat refugee, yang kalau masuk ke situ, ada ceritanya kalau misalnya kita terkena hukuman, kita kabur ke kota itu, kita nggak boleh dikejar masuk dalam kota itu. Jadi sekali lagi kita akan menemukan paralelisme dalam narasi-narasi Alkitab kita, maupun narasi dalam masyarakat pada zaman sekitar gitu. Dan sekali lagi sebagai dosen tafsir, saya berkata ini wajar karena justru dengan cerita yang serupa, dia bisa memahami sesuai dengan konteksnya. Bayangkan kalau ceritanya asing sama sekali, dia akan bingung. Contoh yang saya keluar sebelum saya serahkan pada Ibu Pendeta Santi, contohnya waktu Yesus berkata begini, alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga, seperti seekor unta masuk lubang jarum. Orang pikirnya beneran unta masuk lubang jarum. Orang pikirnya ada juga, jangan-jangan tuh pintu kecil di sebelah pintu besar di gerbang Yerusalem, yang memang dulu ada yang disebut dengan pintu unta, lubang jarum disebutnya, yang memang buat binatang. Tapi itu abad ketiga keempat, zaman Yesus belum ada. Yang jadi pertanyaan, mungkinkah Yesus menyampaikan sesuatu yang asing? Nggak mungkin, audiensnya bingung. Dan ternyata kemudian baik di Timur Tengah maupun di India, maksim ini atau perumpamaan yang Yesus sampaikan sudah ada 2-3 abad sebelum Yesus. Alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah, nirwana dan seterusnya, seperti seekor gajah. Di India mereka terbiasa melihat gajah. Di Timur Tengah mereka, Mesir misalnya, biasa melihat gajah, jadi tunggangan para bangsawan, para raja. Tapi di Palestina, di Israel, mereka nggak pernah lihat gajah. Maka Tuhan telah mendengar peribahasa itu, Tuhan ubah dari gajah menjadi unta, supaya tidak asing bagi audiensnya. Sehingga narasi yang sejajar dengan narasi-narasi di sekitar justru menjadi lumrah, supaya audiens mengerti. Seperti tadi Yesus mengubah dari gajah menjadi unta. Sebab kalau Yesus berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk surga seperti seekor gajah masuk lubang jarum, audiens bilang, gajah itu apa? Karena mereka nggak pernah lihat gajah gitu. Nah, atas dasar inilah cerita-cerita yang serupa tidak boleh dianggap kemudian jadi merendahkan Alkitab. Justru itu membantu kita mengerti, audiens jadi paham ceritanya karena ada kesejajaran cerita itu dengan konteks mereka, budaya mereka, kehidupan mereka sehari-hari. Demikian Ibu Pendeta Santi. Baik, Pak Pendeta Sigor. Kita akan lanjutkan di segmen yang kedua. Kita akan mendengarkan bersama-sama surat Roma sendiri, begitu ya. Dari mana, untuk siapa, dan sebagainya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode. Tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat IKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik surat Paulus kepada jemaat di Roma, secara khusus di pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kita memasuki segmen ini, segmen yang kedua dengan narasumber Bapak Pendeta Sigor P. Sitanggang THD. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ini, segmen yang kedua. Baik, ya kita masuk sekarang ke surat Roma. Menurut catatan sejarah, surat ini Paulus tulis ketika dia berada di Korintus di akhir perjalanannya. Ada yang berkata yang kedua, ada yang berkata yang ketiga, tergantung bagaimana kita menilai perjalanan misi Paulus. Ada yang berkata bahwa dia sebetulnya punya tiga kali perjalanan misi. Yang pertama itu dari Antioquia sampai kemudian sidang Yerusalem di Kisah Rasul 15. Yang kedua sidang Yerusalem sampai dia ditangkap. Yang ketiga penangkapannya sampai ke Roma. Jadi kalau dibagi tiga seperti itu. Tapi kalau dibagi dua ya dari Antioquia ke Yerusalem. Setelah itu Yerusalem kemudian sampai ditangkap sampai ke Roma. Jadi tergantung bagaimana kita memahami perjalanan tersebut. Karena sebetulnya setelah dia ditangkap dan ke Roma bukan lagi perjalanan misi sebetulnya kan dalam kondisi ditangkap. Walaupun sebagian berkata, tapi di tengah-tengahnya dia tiba di Malta, dia memberitakan Injil di situ, dia tiba di Roma, dia memberitakan Injil, jadi dianggapnya 3 kali. Either way, mana saja tidak masalah, mau 2, mau 3. Nah, di akhir perjalanan itu, dia menulis surat ini. Tapi kita tahu bahwa jemaat di Roma bukan didirikan oleh Rasul Paulus. Begitu ya. Bahkan ketika kita tahu bahwa Petrus dinyatakan sebagai oleh teman-teman gereja Katolik Roma sebagai uskup pertama di kota Roma, karena jadi paus pertama, karena paus sebetulnya adalah notabene uskup kota Roma gitu. Nah, sebetulnya juga bukan Petrus yang mendirikan, walaupun ada pengaruh Petrus. Mengapa? Karena kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 2, ada 14-an suku bangsa yang datang ke Yerusalem pada hari Pentakosta, dan kemudian para murid berbahasa lidah, dan kemudian mereka bertanya-tanya, dan kemudian Petrus khotbah, dan setelah Petrus berkhotbah, 14 suku bangsa yang diwakili dengan 14 jenis bahasa, kalau saya hitung antara 14 sampai 16, maka diantaranya adalah orang-orang Yahudi yang sedang berziarah dari Roma ke Yerusalem. Dan pada saat orang-orang Yahudi berziarah dari Roma ke Yerusalem, mereka kemudian menyaksikan pengalaman Pentakostal itu dan kemudian mereka menjadi Kristen. Nah, tentu setelah itu mereka kembali ke kota Roma. Nah, mereka lah yang kemudian menjadi jemaat perdana di kota Roma. Karenanya, walaupun bukan Petrus pendirinya, tapi punya kaitan tidak langsung karena mereka adalah hasil dari pemberitaan Injil yang Petrus sampaikan. Begitu. Jadi kaitannya dengan Petrus di situ. Nah, karenanya surat ini punya karakteristik yang berbeda dibandingkan surat-surat Paulus kepada jemaat yang lain. Kalau kepada Korintus adalah jemaat yang dia bangun, yang dia dirikan, Galatia, Efesus, dan seterusnya.
Nah, karenanya surat di sini tujuannya berbeda. Nah, yang pertama adalah karena pelayanannya sudah selesai, begitu ya, di ujung itu, dan kemudian dia hendak memperkenalkan diri kepada jemaat di Roma, dan dia mendengar ada perbedaan sudut pandang antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Nah, ini menjadi signifikan. Mengapa? Karena yang datang ke Yerusalem jelas orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen. Maka merekalah yang jadi basis pertama gereja Kristen di kota Roma. Tapi kemudian mereka melaksanakan misinya, mulailah muncul orang-orang Kristen non-Yahudi. Nah, otomatis punya latar belakang yang berbeda. Yahudi jelas latar belakang teologinya mosaik gitu ya. Mosaik law begitu, Taurat Musa. Sementara yang non-Yahudi kan tidak mengenal sama sekali begitu. Nah, karenanya konsentrasinya adalah bagaimana memberikan ajaran Kristen yang Paulus pegang kepada jemaat di Roma, dan yang ditentang oleh Paulus terutama adalah sikap orang-orang Yahudi Kristen yang masih mempertahankan Taurat sehingga menimbulkan perpecahan di tengah-tengah jemaat Kristen Roma. Nah, orang Kristen Yahudi di Roma punya tendensi mengeksklusifkan diri sebagai umat pilihan Allah. Karena kan udah Yahudi terus menerima Kristus sebagai Yesus sebagai Kristus sebagai Mesias, makin eksklusif gitu. Double eksklusifnya. Dan ini salah satu problem yang Paulus harus selesaikan menurut dia ya. Menurut Paulus gitu. Apakah selesai? Tentu tidak. Orang Yahudi membenci Paulus. Bahkan ingin membunuhnya karena Paulus menentang pemikiran mereka. Dan kemudian Paulus menyetarakan orang Yahudi dengan orang Kristen bukan Yahudi. Nah, ini yang ditentang. Mengapa? Karena kalau kita lihat kisah para rasul, ketika Petrus dapat mimpi ada kain yang putih berisikan binatang haram dan halal, Tuhan sampai 3 kali berkata, Petrus makanlah. Petrus bilang, aku tidak makan yang haram. Ternyata kemudian maksud Tuhan bukan bicara makanan, tapi Tuhan menyuruh dia berjumpa dengan Cornelius, dan dalam percakapan dengan Cornelius, Petrus baru tahu Tuhan nggak ngomongin makanan, tapi Tuhan menganggap bahwa menurut pemahaman Petrus pada waktu itu, kalau sudah dinyatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Maksudnya bukan makanannya, tapi Injil. Maksudnya Petrus kemudian memahami bahwa Injil juga harus diberitakan kepada orang bukan Yahudi. Maka ada pernyataan di situ, engkau tahu Cornelius betapa kerasnya agama Yahudi melarang orang Yahudi masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Bayangkan, masuk ke rumahnya saja nggak boleh, haram gitu. Nah, ini kan mengerikan. Jadi bisa dibayangkan, karenanya orang Yahudi yang jadi Kristen yang masih memegang erat Yudaismenya, otomatis akan menganggap rendah orang Kristen yang bukan Yahudi. Dan bagi Paulus ini persoalan besar. Mengapa? Karena bagi Paulus yang nampak bukan hanya di Roma, tapi di semua suratnya, kematian Kristus merubuhkan tembok itu. Dan di Efesus tegaskan tembok pemisah yang memisahkan antara orang Skit, orang barbar, yang memisahkan orang merdeka dan budak, kemudian bahkan perempuan dan laki-laki. Tembok pemisah itu sudah dirobohkan oleh Kristus. Jadi persoalan besar bagi Rasul Paulus, yang kalau kita mau jujur sampai sekarang pun masih jadi persoalan yang kita hidupi. Masih terjadi pembedaan-pembedaan di kelompok-kelompok tertentu, di gereja-gereja tertentu. Umat Kristen Yahudi menjunjung tinggi hukum Taurat Allah dan sunat. Mereka juga mengatakan kalau mau jadi umat Allah tetap harus disunat dan berpegang pada Taurat. Karenanya Paulus bilang kalau engkau masih begitu, sia-sia kematian Kristus. Nah, karenanya jadi terpecah. Menurut Paulus percuma mereka menyunatkan diri, menjunjung tinggi hukum Taurat, jika hati dan perbuatan masih belum sesuai dengan hukum Taurat. Karenanya pembenaran Allah tidak bergantung pada ketaatan kepada Taurat, melainkan kepada iman. Iman kepada Allah yang menyelamatkan kita dari dosa yang sejak awal dikatakan di ayat 1. Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan seterusnya. Injil yang telah dijanjikan sebelumnya dan seterusnya tentang anaknya. Ayat 4-nya, menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dialah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini yang mau dia tekankan.
Pembenaran Allah tidak bergantung pada ketaatan sesempurna apapun kepada hukum Taurat, melainkan iman kepada Allah di dalam Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Nah, kemudian itu di awal tadi saya bacakan di Roma 15, 25, 27 di bagian akhir, jadi awal kemudian akhir, Paulus kemudian mendorong para jemaat yang bukan Yahudi, Kristen tapi bukan Yahudi. Mengapa Kristen dan bukan Yahudi? Karena tentunya yang kaya raya pada waktu itu cenderung bukan orang Kristen Yahudi, tapi orang Kristen non-Yahudi. Ada kecenderungan seperti itu. Nah, karenanya yang bukan Yahudi didorong untuk mengumpulkan persembahan yang akan diserahkan kepada orang-orang miskin di Yerusalem oleh Paulus dalam perjalanan misinya ke sana. Nah, kita akan lihat bahwa dalam perjanjian baru tidak ada percakapan mengenai persepuluhan, tapi tidak ada juga pembatalan itu. Tapi yang ada, Paulus ngumpulin persembahan dari satu tempat ke tempat lain untuk dibawa ke Yerusalem. Maka terlepas apakah kita misalnya mau terapkan persepuluhan atau tidak, kita mau kasih atau tidak, maka salah satu prinsip yang paling penting justru adalah orang-orang yang lemah harus diperhatikan. Karena Roma 15 ayat 1 kan dikatakan, hendaklah orang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan dia wujudkan di sini. Roma yang Kristen non-Yahudinya kaya-kaya diminta untuk memberikan persembahan untuk diberikan kepada jemaat Kristen Yerusalem yang miskin-miskin. Harus seperti itu sebetulnya. Dia hidupi betul-betul, dia praktikkan betul-betul. Nah, dalam Roma 15 ayat 28 dia berencana pergi ke Yerusalem, tapi sebelum ke Yerusalem dia pergi ke Spanyol, ke barat. Nah, sebelumnya dia mampir ke Roma gitu. Dia jadi berencana mau ke Yerusalem bawa uang, tapi dia kumpulin dulu. Dia mau ke Spanyol, sebelum ke Spanyol dia mampir dulu ke Roma. Dia kumpulin. Saya membayangkan kalau misalnya yang dipersembahkan logam-logam berapa banyak gitu kan. Dia harus bawa itu sampai Yerusalem. Risiko dirampok di tengah jalan besar sekali, tapi dia rela gitu memberikan diri. Ini yang contoh yang luar biasa. Dan Paulus juga menempatkan dirinya sebagai kelompok orang yang memiliki iman yang kuat dan kemudian mendorong orang-orang untuk bertahan, dan orang-orang yang kuat juga didorong untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Wujud tadi ya yang saya sudah katakan, persembahan tadi. Dan ini salah satu contoh yang paling kuat yang Paulus lakukan. Nah, kemudian ada seruan terakhir juga untuk jemaat saling menerima. Walaupun ada perbedaan Yahudi bukan Yahudi, Kristen bukan Yahudi, maka saling menerima ini berarti untuk orang Kristen bukan Yahudi yang secara perlahan tapi pasti jumlahnya lama-lama jadi mayoritas. Tadinya eksklusif Kristen Yahudi, tapi karena dorongan untuk memberitakan Injil itu dari sejak Kisah Rasul pasal 2 kan gitu ya. Jelas sekali ada dorongan untuk itu. Maka setelah mereka memberitakan Injil kepada yang bukan Yahudi, lama-lama yang bukan Yahudi Kristen makin banyak dan jadi mayoritas. Orang Yahudinya yang Kristen lama-lama jadi minoritas. Nah, karenanya kemudian anjuran untuk saling menerimanya juga jadi kuat. Orang Yahudi Kristen yang menganggap dirinya lebih asli gitu ya. Kemudian sisi yang lain yang Kristen bukan Yahudi mayoritas. Jadi ada kayak kekuatan yang bertarung gitu kan. Ini merasa yang paling asli karena rasnya sama dengan ras Yesus. Ini yang mayoritas dan duitnya banyak. Loh, pertarungan ini nih gitu. Jadi ada masing-masing punya kekuatan yang dipertahankan untuk bertarung begitu. Nah, karenanya anjuran untuk saling menerima jadi konkret sekali. Kalau saya ngerasa gue ini yang paling Kristen, susah nerima yang kita anggap bukan gitu. Sementara kalau kita mayoritas, nerima yang Kristennya minoritas, susah juga. Dan karena masing-masing merasa punya standpoint yang kuat. Dan Paulus katakan saling menerima, sehingga permintaan saling menerima jadi kita bisa paham, oh ternyata itu yang terjadi. Nah, kemudian Paulus juga di dalam surat ini menunjukkan kerabiannya dengan banyak sekali merangkai kutipan Taurat dengan baik, kemudian juga nabi-nabi dan juga kemudian tulisan sastra yang sebetulnya adalah perjanjian lama secara keseluruhan ya, karena Tanakh, Taurat, Naviim, dan Ketuvim itu kan 3 bagian perjanjian lama, dan Paulus kutip semua yang menunjukkan bahwa dia memang seorang yang sangat paham betul begitu. Nah, karenanya ketika kita bergerak lebih jauh, ketika kita lihat penjelasan tadi, sekarang kalau kita masuk dalam
struktur ringkas. Tadi saya sudah katakan bahwa surat ini beda dengan surat-surat yang lain. Kalau surat yang lain dia sudah pernah ke sana, bahkan dia dirikan jemaat. Kalau Roma bukan, dan dia asing menurut orang Roma, dia belum dikenal oleh orang Roma. Orang Roma cuma mendengar desas-desus tentang dia. Tapi juga orang Roma tahu bahwa dia adalah orang yang tadinya rabi, kemudian menjadi rasul Tuhan. Maka kemudian dia jadi seperti menulis esai. Surat Roma ini jadi semacam risalah gitu. Risalah, atau kadang-kadang ada yang bilang apologetika, begitu ya. Ada yang juga bilang ini sebuah sistematisasi doktrin Kristen, begitu ya. Karenanya isinya akan berbeda. Kalau Korintus, persoalan ini jawaban Paulus ini, persoalan ini jawaban Paulus ini. Kalau Roma lebih sebuah argumentasi, risalah atau esai. Nah, persoalannya dia tidak ditulis sekali tulis gitu. Dia ditulis itu dia tulis. Karena nulis pada zaman itu kan tidak itu cepat begitu ya. Bahkan voice to text pun ada gitu. Belum lagi ChatGPT gitu ya, bikin contekan-contekan. Kalau zaman dulu kan mesti nulis, dan tulisnya itu lamanya minta ampun. Sehingga satu surat Roma itu konon ditulis berbulan-bulan. Dan karenanya ada banyak bagian yang kayak dia ngulang lagi. Coba kalau rekan-rekan sekalian baca lagi Roma pasal 1 sampai pasal terakhir, ada bagian yang kayak diulang-ulang. Kalau kita nggak serius perhatikan, atau kalau kita tidak konsentrasi penuh, malah bisa bikin sakit kepala. Perasaan ini di atas sudah diomongin, kenapa diomongin lagi di sini? Terus kita balik lagi, apa sih Bu? Nah, di awal-awal saya begitu. Saya waktu baca surat Roma di awal, ini kayaknya bingung nih, di sini udah di atas diomongin, kok dia ngomong lagi di bawah. Nah, kita kemudian mesti ngerti ketika pengulangan terjadi, kalau gitu pengulangannya ini dianggap sama di sini, maka yang tidak diulang itu yang harus kita runut gitu. Karena pengulangan yang di atas sebetulnya bagi cara berpikir dia sendiri itu bridge buat dia gitu. Bridge buat dia waktu dia menulis itu. Tetapi bukan berarti kemudian jadi berantakan, tidak. Strukturnya tetap jelas. Kalau kita bagi dalam 2 bagian besar, maka 11 pasal itu atau bab itu isinya doktrin. Doktrin teologis yang padat. 5 babnya atau 5 pasalnya itu penerapan praktisnya. Jadi teoritis, praktis. Kan jelas punya konsep berarti penulisannya. Hanya waktu dia nulis, karena sekarang nulis jeda, maka diulang yang di awal, begitu. Nah, kalau dibagi 2, 11 pasal berisikan doktrin teologis, 5 pasalnya berisi ajaran-ajaran praktis. Kadang-kadang kita menyebutnya paraenesis, nasihat-nasihat gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bagi lagi sedikit lebih besar terkait dengan struktur isi, maka yang pertama pembenaran melalui iman. Dan itu dipersoalkan atau dibahas 4 pasal pertama. Pasal 1 sampai pasal 4. Makanya saya beri judul materi saya pembenaran melalui iman. Sebetulnya ini untuk sampai 4 pasal ke depan begitu. Karena itu bagian pertamanya. Dimulai di nanti ayat 16-17. Nah, bagian yang kedua, ini yang menarik. Dia bicara kehidupan baru dalam roh, pasal 5 sampai pasal 8. Bahwa ketika kita menjadi percaya, roh itu ada dalam kita, yang diulangi nanti di Efesus 1 ayat 13-14. Dan roh yang dalam kita itu menghasilkan kehidupan yang baru, dan dijelaskan secara teologis di situ. Nah, lalu ketika bicara tentang ini, bagaimana dengan bangsa Israel? Maka kemudian dia menyediakan juga pasal 9 sampai pasal 11, 3 pasal rencana Allah bagi bangsa Israel. Baru kemudian 12-16-nya kehidupan Kristiani yang praktis atau lebih ke etika Kristen. Itu kalau dibagi ke dalam tema besar. Nah, kalau kita bagi lagi ke dalam struktur yang lebih terinci, maka pertama, pendahuluan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Ada salam, ada keinginan Paulus untuk berkunjung ke Roma, kemudian ada tema Injil. Apa sih temanya, intinya? Itu bagian yang pertama. Yang kedua, bagian doktrinal. Pasal 1 ayat 18 sampai pasal 11 ayat 36, yang dibagi ke dalam 4 bagian. Kebutuhan akan kebenaran, pemberian kebenaran, hasil dari kebenaran, dan kebenaran Allah dan Israel itu sendiri. Kemudian bagian praktisnya, kehidupan dalam Injil, dibagi juga dalam 3, hidup penuh pengorbanan, ketertundukan akan kasih, yang lemah dan yang kuat. Ini tadi relasi tadi orang Yahudi dengan yang mayoritas, dua-duanya ngerasa kuat.
begitu. Ini kuat karena gua asli nih, satu ras dengan Yesus gitu. Kalau yang satu ini gua mayoritas nih, gua kaya raya. Jadi dua-duanya ngerasa kuat gitu. Nah, kalau merasa kuat justru nggak boleh bentrok, harus menopang mereka yang lemah atau yang kita anggap lemah gitu. Karena orang yang kita anggap lemah belum tentu betulan lemah. Menurut kita dia lemah, tapi aslinya belum tentu lemah. Ini kan bicara perspektif. Hendaklah orang kuat. Siapa yang kuat? Yang ngerasa dirinya kuat. Tapi kata Paulus, kalau engkau ngerasa kuat, ya engkau harus menopang orang yang lemah, yang menurutmu lemah gitu. Nah, ini yang menjadi menarik sebetulnya. Nah, bagian yang ketiganya, kesimpulan, pasal 15 ayat 14 sampai 16 ayat 27, Paulus cerita tentang pelayanan dan rencana Paulus. Kemudian ada salam pribadi dan doksologi. Yang menarik sebetulnya, kalau kita lihat di awal, pasal 1 ayat 1 itu ada salam. Ada salam, sementara pasal 15 sampai pasal 16 ada salam penutup, bahkan ada doksologi. Apa poinnya? Poinnya begini. Sebetulnya Paulus itu menulis semua suratnya dengan struktur yang liturgis. Seperti ibadah kita mulai dengan votum, salam, introitus. Kemudian terakhir di bagian akhir kita juga mencantumkan juga ada salam penutup, kemudian ada doksologi. Dan kadang-kadang juga di surat Paulus ada pengutusan, ada berkat juga. Begitu. Sehingga sebetulnya kita bisa berkata, ini udah jadi sebetulnya pemahaman umum dalam studi perjanjian baru, bahwa surat-surat Paulus itu disusun oleh Paulus secara liturgis. Tadi itu yang menarik sebetulnya, bahwa kitab kita tidak mengajarkan liturgi harus gini, tidak masalah. Tapi justru ini menunjukkan pentingnya liturgi bagi Rasul Paulus. Kenapa saya katakan begitu pentingnya? Sampai suratnya pun disusun secara liturgis begitu. Itu yang bagi saya menarik. Demikian Bu Pendeta Santi. Wah. Terima kasih Pak Pendeta Sigor. Ini segmen 2 yang padat sekali ya. Kita akan lanjut di segmen ketiga. Kita akan lihat bagaimana di ayat 16 sampai 17 secara khusus tentang Injil itu kekuatan Allah. Kita lanjut di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik surat Paulus kepada jemaat di Roma, secara khusus pasal 1 ayat 1 sampai 17 dengan judul Pembenaran karena Iman, dengan narasumber Bapak Pendeta Sigor P. Sitanggang, THD. Kita memasuki segmen ketiga ini. Mari Pak Pendeta, kita lanjutkan di segmen ketiga ini. Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, sekarang kita masuk ke Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17, dan tadi saya sudah katakan dalam struktur di segmen kedua,
bahwa bagian pendahuluan itu dibagi 3. Ada bagian salam, yang tadi saya sudah katakan ini sebetulnya aspek liturgisnya. Di ayat 1-7 ini salamnya panjang sekali ya. Jadi kalau kita di gereja dapat salam yang panjang di ibadah, jangan langsung komplain. Karena surat Paulus salamnya juga panjang gitu. Ya bayangkan ini nulis dengan tintanya, berapa banyak tinta yang dihabiskan. Berapa banyak gulungan yang dia habiskan. Ini salamnya saja bisa 1 gulungan karena tulisannya panjang begitu. Nah, bagian pertama berisikan salam ayat 1-7. Bagian keduanya dia cerita dia ingin berkunjung ayat 8-15. Ya sekaligus memperkenalkan diri dia ingin berkunjung. Kemudian puncak dari bagian pendahuluan ini adalah ayat 16-17 yang berisikan tema Injil. Yang tadi di awal saya katakan pembenaran karena iman. Nah, kita masuk bagian yang pertama terkait salam. Maka kalau kita lihat 1-7, Paulus menjelaskan dirinya sebagai pertama hamba. Ya, di sini disebut hamba Kristus. Dulu tu Kristu, dulos tu Kristu sebagai hamba, tapi kemudian juga menyebut sebagai rasul karena disebut dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil. Jadi dia memahami bahwa dia dikhususkan. Nah, kekhususannya untuk apa? Kepada orang-orang yang tidak bersunat tentu maksudnya. Nanti di surat-surat lain itu dia elaborasi, di Galatia misalnya dia elaborasi. Nah, kata dikhususkan sebetulnya sama juga dengan kata dikuduskan. Karena pengertian dikuduskan itu bukan dalam pengertian suci, saleh, tak bercacat, tak bercela begitu. Tetapi dikhususkan terkait penggunaan. Kalau misalnya muk ini digunakan oleh siapapun, tapi kalau kemudian hanya untuk saya, maka dia dikhususkan untuk saya. Nah, dikhususkan untuk saya itulah pengertian kudus itu. Bukan dalam pengertian tak bercacat, tak bercela, suci, saleh, utopis begitu, bukan. Tapi dikhususkan. Nah, untuk Rasul Paulus, dia dikhususkan untuk memberitakan Injil bagi orang-orang tidak bersunat. Begitu. Nah, kemudian dia tegaskan bahwa Injil ini Injil yang sudah dinubuatkan sejak para nabi. Sehingga dengan kata lain ketika kita membaca Paulus, konsepnya haruslah kontinuitas, bukan diskontinuitas. Artinya PL itu berlanjut dengan PB. Israel itu berlanjut dengan gereja. Sehingga dia ada kontinuitas di dalamnya. Nah, Injil yang disebutkan di sini tentang Yesus anak Allah, dan dia jelaskan 2, secara manusia keturunan Daud, untuk menunjukkan penggenapan dari nubuat PL bahwa Mesias adalah anak Daud tadi. Makanya kita nyanyi Malam Kudus kan ada kata anak Daud begitu kan. Saya pernah dengar ada satu, ini sekedar elaborasi sedikit, saya pernah dengar satu orang berkata itu nggak boleh tuh anak Daud, harusnya diganti anak Allah. Saya tanya argumentasi kenapa? Karena Daud kan hidupnya nggak bener. Istrinya 6, berzinah juga segala macam. Saya bilang berarti kamu gak ngerti bahwa konsep anak Daud itu untuk menegaskan bahwa dia adalah Mesias. Karena dalam perjanjian lama, Mesias itu adalah anak Daud, disematkan itu. Jadi anak Daud maksudnya Mesias. Kenapa? Janji Allah kepada Daud bahwa dari keturunannya akan muncul begitu, tanggul Isai kan begitu, dan kerajaannya akan selama-lamanya. Ini bukan bicara kerajaan fisik bangsa Israel, tetapi jelas yang dimaksud adalah Mesias tadi. Jadi kita mesti hati-hati juga ketika kita menyampaikan harusnya gini, harusnya gitu. Nah, pertama dia keturunan Daud untuk menunjukkan dari sisi manusianya, dia penggenapan janji dalam PL bahwa keturunan Daud akan menghasilkan Mesias. Tapi kemudian dikatakan juga yang secara roh. Jadi ini seperti mau menghadirkan yang disebut dalam bahasa teologi hypostatic union of Christ. Kesatuan hypostatik Kristus, dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Nah, sebagai kemanusiaannya dia keturunan Daud, secara keilahiannya dia di sini katakan anak Allah yang dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi bayangkan dalam satu salam pembuka dia hadirkan konsep kristologi yang hypostatic union of Christ tadi, kesatuan hypostatik Kristus tadi, bahwa Kristus memiliki 2 hakikat, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dan saya sudah membiasakan diri menyebutnya sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, bukan 100% Allah, 100% manusia. Karena 100% Allah, 100% manusia kan 100% itu satu. Jadi kalau 100% Allah, 100% manusia digabung jadi 2. Nah, karenanya logika berpikirnya jangan matematis, karena jadi salah gitu. Nah, kembali ke sini.
Kemudian dia menyebutkan bahwa dia menerima anugerah. Dalam bahasa kitab kita yang baru anugerah, kalau bahasa kitab yang lama kasih karunia. Dan kemudian dikatakan dapat jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Nah, kata semua bangsa ini menegaskan tadi juga bahwa kerasulannya adalah bukan untuk bangsa Yahudi, bukan untuk orang-orang Yahudi, tapi di luar Yahudi. Dan kemudian dia juga menyebut supaya mereka, termasuk orang-orang percaya di kota Roma, untuk percaya dan taat kepada namanya. Nah, kemudian mereka disebut sebagai orang-orang kudus. Mereka disebut sebagai orang-orang kudus di ayat yang ke-7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Yang tadi saya katakan, kudus yang dimaksud dikhususkan bagi Allah. Ini pengertian kudus sebetulnya. Nah, kemudian kalau kita masuk pada bagian yang kedua, Paulus menyampaikan rencananya pergi ke kota Roma dan dikatakan untuk memberikan karunia rohani kepadamu. Maksudnya bukan sesuatu yang nyeleneh sebetulnya. Karena dikatakan guna menguatkan kamu, maksudnya sebetulnya untuk memberitakan Injil, begitu ya, memberitakan firman. Bukan sesuatu yang absurd atau yang aneh. Nah, dia mengatakan dia belum pernah ke sana, dia sering berniat ke sana, tetapi selalu terhalang. Dan akhirnya kemudian baru dia datang ke sana setelah dia ditangkap gitu. Dan ini yang menarik sebetulnya. Di ujung hidupnya lah dia kemudian datang ke Roma. Dan kalau kita lihat, kalau kita geser ke kitab lebih awal, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, waktu Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus, dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, orang-orang Eropa dahulu kan ujung bumi dipahami Afrika, Asia, Amerika Latin, pokoknya ujung jauh-jauh pedalaman begitu kan. Padahal ujung bumi itu apa? Kalau kita melihat gunung misalnya, puncaknya, ujung itu adalah pusat gunung itu. Maka ujung bumi pada konteks berpikir kosmologis pada waktu itu bukan daerah terpencil. Ujung bumi itu justru pusat. Nah, pusat bumi itu pada waktu itu, bumi pada waktu itu mana? Ya Roma. Jadinya kita wajar memahami bahwa, memahami bahwa Kisah Rasul berhentinya di mana? Paulus berada di kota Roma. Begitu. Yang mau menyatakan sebetulnya Injil sudah diberitakan di pusat atau di ujung bumi, di pusat kekuasaan bumi. Begitu, yaitu di Roma. Kan dia sampai tiba pada memberitakan Injil kepada kaisar, kan begitu kan, walaupun akhirnya hukuman mati, begitu. Nah, dari sini refleksi yang kita bisa dapat juga sebetulnya kita harus terus memberitakan Injil kepada terutama pusat-pusat kekuasaan. Karena Rene Girard berkata, dia seorang filsuf, pusat kekuasaan itu dikuasai oleh berhala-berhala hitam, berhala-berhala jahat. Tendensi dari kekuasaan itu adalah buruk, jahat, hitam begitu. Rata di mana-mana begitu. Karenanya ada yang berkata bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut korup absolut gitu, korupnya mutlak. Nah, bayangkan kalau pusat kekuasaan cenderung korup. Nah, karenanya Rene Girard berkata benar, dan karena justru Injil harus disuarakan kepada pusat kekuasaan, dan jangan sampai gereja malah kawin-mawin dengan pusat kekuasaan, main mata dengan pusat kekuasaan, berselingkuh dengan pusat kekuasaan. Nah, Paulus jelas berarti ketika di Kisah Rasul pasal terakhir berada di kota Roma, menggenapi Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Karenanya Kisah Rasul selesai di situ. Bukan berarti bahwa pemberitaan Injil selesai, tapi bahwa pemberitaan Injil pada waktu itu kepada pusat kekuasaan selesai, tercapai. Kalau bagi kita, ya kita harus terus menyuarakannya dimanapun kita berada. Di Indonesia, ya pusat kekuasaan Indonesia. Yang ada di negara lain, di pusat kekuasaan yang lain. Kira-kira seperti itu. Dan karenanya ketika dia berkata, kembali ke sini berkata dia mau ke kota Roma, ternyata di ujung kehidupannya dia ke sana. Dan entah dia sadari atau tidak, menggenapi apa yang Yesus nubuatkan. Bahwa kemudian akan jadi saksi sampai ke ujung bumi yang adalah kota Roma. Nah, saya masuk pada bagian yang ketiga, justru puncaknya, yaitu ayat 16 sampai 17. Di ayat 16, ini menarik rekan-rekan sekalian,
TB2 yang kita sudah baca tadi dikatakan sebab aku tidak malu. TB1-nya sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh. Dan waktu saya cek bahasa asli dan saya cek lagi ke bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Belanda yang saya bisa baca, semua bahasa Eropa sama dengan bahasa aslinya, yaitu aku tidak malu. Menjadi agak aneh kenapa TB1 sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh. Yang nggak ada dalam bahasa Yunani. Dia nggak ngomongin keyakinan yang kokoh. Nggak ngomongin keyakinan apalagi tambah kokoh. Yang dia bicarakan tentang malu. Tapi di sini tidak malu. Malu dengan yakin dua hal yang berbeda. Begitu. Nah, ketika dia katakan sebab aku tidak malu dan karenanya saya lebih cocok untuk hal ini TB2. Saya biasanya selektif, Ibu Pendeta Santi. Kalau saya cek teks Yunaninya, saya cek TB1 lebih cocok, ya saya berpegang pada TB1. Tapi kalau saya cek Yunaninya TB2 lebih cocok, ya saya berpegang pada TB2. Jadi yang paling penting saya pegang, saya katakan pada mahasiswa S2, S3 saya terutama, yang mesti kita jadikan pegangan bukan terjemahan, tapi teks asli. Begitu. Nah, di sini terjemahannya sesuai dengan teks asli. Nah, mengapa dia tidak malu? Nah, kemudian di sini dia memberikan semacam argumentasi, dia siap untuk datang ke Roma untuk memberitakan Injil, untuk mengajar mereka. Dan kemudian ketika dia berkata, aku tidak malu, dia menulis kepada orang-orang Roma, sementara Roma ini kan kota paling besar. Pada waktu itu konon, yang bermukim di kota Roma itu bisa 2-3 juta. Bayangkan berarti pada waktu itu ini kota udah besar sekali. Bayangkan kalau sampai 2-3 juta 2000-an tahun yang lalu sudah sebanyak itu. Karena Korintus saja katanya bisa ratusan, bisa 500-an ribu. Beberapa kota yang lain, Antioquia juga, ada juga yang sampai 1 juta. Karena memang ya seperti kota sekarang, Jakarta misalnya, orang berbondong-bondong datang ke Jakarta. Dan lumrah juga pada waktu itu orang-orang berbondong-bondong ke kota Roma. Nah, kota metropolis yang besar sekali dan jadi pusat ya non-Yahudi, kekafiran lah katakan begitu, dengan segala kesombongan, keangkuhan akan kekuasaan, akan kedikdayaannya, Koloseum yang begitu besar, istana kaisar yang betul sekali, orang yang dari daerah gitu ya. Jangankan dari Bethlehem, dari Yerusalem yang juga kota besar, begitu datang ke Roma itu wow gitu. Ini miriplah kalau kita dari daerah belum pernah ke Jakarta lihat Monas gitu kan. Kan begitu, lihat Monas gitu. Nah, dengan segala kesombongan kekuasaannya karena kemegahan kedikdayaannya. Terus kemudian ketika dalam kondisi seperti itu, saya jadi Kristen di situ. Yang saya sembah Yesus Kristus yang mati dibunuh oleh prajurit Romawi. Bayangkan rasanya pada waktu itu datang ke kota Roma, pusat kekuasaan Romawi, yang mana prajuritnya membunuh Tuhan yang saya sembah. Terus saya bilang, saya pengikut Kristus. Mereka tanya, siapa itu Kristus? Dibunuh oleh prajurit. Itu bisa mendatangkan rasa malu yang luar biasa. Tapi Paulus kemudian bilang, aku tidak malu. Nah, jadi di situ kita ngerti mengapa dia bilang begitu. Kalau saya datang ke pusat dari prajurit yang ngebunuh Tuhan yang saya sembah. Wajar kalau orang Kristen sebagiannya malu gitu. Itu hal yang lumrah sebetulnya. Nah, kemudian dikatakan dia tidak malu, dia siap berada di kota Roma mengajar, dia tidak malu akan Injil karena karakter Injil. Di Roma 1 ayat 16 dikatakan, aku tidak malu karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan yang apa? Yang menyelamatkan. Maka di seluruh surat ini sampai pasal 11, ini sebetulnya ekstensi dari ayat 16 ini. Sebab aku tidak malu karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi dan juga bukan Yahudi, orang Yunani. Maka 11 pasal ini menjelaskan itu gitu. Jadi ini kayak opening speech-nya begitu. Dan kemudian dia jelaskan. Dan kemudian dia berkata, Injil ini untuk semua orang. Mengapa? Karena semua orang membutuhkan ini. Setiap orang membutuhkannya. Injil adalah bagi setiap orang percaya karena ini satu-satunya jalan. Jadi perhatiin orang Yahudi, orang Yunani yang jadi Kristen. Injil jalan satu-satunya, bukan Taurat, bukan agama lama mereka, dan seterusnya. Dikatakan Injil adalah kekuatan atau kuasa Allah. Bahasa Yunani adalah dunamis, dan dunamis bisa diartikan kuasa. Kalau exousia artinya otoritas.
Dan Injil adalah kuasa Allah untuk keselamatan, karena dengan demikian keselamatan digenapi. Dikatakan pertama-tama bagi orang Yahudi, tapi juga bagi orang Yunani, yang menunjuk bahwa Injil bagi semua. Injil tidak bagi kelompok tertentu, bagi ras tertentu, ataupun kelompok-kelompok yang lain berbasis ekonomi, berbasis suku, berbasis gender, dan saudara, bukan begitu. Nah, di Roma 1 ayat 17 dijelaskan lebih lanjut bagaimana Injil adalah kuasa Allah untuk keselamatan. Injil adalah wahyu tentang kebenaran Allah, kebenaran yang berasal dari Dia. Dan itu diterima melalui iman, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya. Dan menurut Rasul Paulus, Perjanjian Lama juga sebetulnya bicara tentang menerimanya dengan iman. Menaati Taurat bukan dalam kerangka supaya seseorang memperoleh keselamatan sebetulnya. Karenanya sebetulnya Paulus punya konsep, punya pemahaman Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi menaati Perjanjian Lama justru karena iman seharusnya. Dan refleksi teologis ini juga mesti kita lakukan ketika kita beribadah, memberikan persembahan-persembahan kepada gereja, melakukan segala hal dalam gereja, justru karena iman kita kepada Kristus. Iman itu yang mendorong kita melakukannya. Itu sebab dikatakan kuasa. Jadi ada kuasa yang mendorong seseorang melakukannya. Kemudian ketika bicara tentang Injil, maka pesan itu dia beritakan, ya, bukan pekerjaan, tapi pesannya. Pesannya ada di dalam Injil. Kata Injil, Evangelium bahasa Latinnya, Evangelion bahasa Yunaninya, artinya kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena yang dia beritakan adalah kabar baiknya. Pekerjaan itu mengikutinya sebetulnya gitu. Itu yang dia reverse. Dia reverse dari model Yudaisme yang berlaku pada waktu itu. Nah, karena itu Injil bukan sekedar sebuah sistem ide, seperangkat ide, bukan juga sekedar moral conduct gitu ya, aturan moral atau kode moral, begitu. Tetapi justru kejadian-kejadian yang terjadi, yang dilakukan, dialami oleh Kristus, sehingga kemudian mereka percaya kepadanya, dan Yesus ini jadi pusat fokus perhatian orang-orang percaya. Sehingga kemudian kita hidup melalui di dalam Dia dengan menjadi percaya. Nah, rujukan kepada Kristus jadi begitu jelas sehingga frasa tentang Kristus ditaruh di sini, tentang Kristus. Nah, kemudian Paulus tidak mengenal Injil lain selain Injil tentang Kristus. Di sini dikatakan, karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, dan seterusnya. Ya, kemudian ada yang berkata di dalam sini sebetulnya Petrus punya ide Injil bukan Injil yang lain, Injil tentang Kristus. Karenanya sebetulnya ada sebagian yang berkata seharusnya ditambahkan di dalamnya karena bicara itu. Nah, kemudian ketika dia berkata karena Injil adalah kekuatan Allah, dan ini menunjukkan dasar mengapa dia tidak menjadi malu. Karena hakikat Injil tadi adalah kekuatan Allah. Nah, kekuatan Allah ini sebetulnya bisa berarti kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Bisa juga berarti kekuatan yang berasal dari Allah. Juga bisa kekuatan di dalam Allah atau melalui Allah yang bekerja secara efektif. Mengapa? Karena bentuk genitif dalam bahasa Yunani tidak harus sekedar berarti milik. Genitif itu artinya luas. Misalnya, ketika saya berkata rumah saya atau rumah Ibu Pendeta Santi, biasanya kita berasumsi ini bentuk genitif kan, the house of Miss Santi misalnya contohnya. Berarti of-nya itu kan genitif. Kita memahaminya biasanya ownership, posesoris, kepemilikan. Tapi bentuk genitif juga bisa berarti originalis, berasal, partitivus, keluar, atau bisa juga objektivus, dia jadi objeknya, atau jadi subjektivus, dia subjeknya. Karenanya kekuatan ini bisa milik Allah, bisa kekuatan yang berasal dari Allah, kekuatan yang di dalam Allah, atau kekuatan yang melalui Allah, keluar dari Allah, partitivus tadi. Jadi
penafsir-penafsir yang saya coba dalami, mencoba memahami ketika dikatakan Injil adalah kekuatan Allah, maka pemahaman kekuatan Allahnya jadi demikian luas begitu, demikian luas. Kekuatan yang berasal dari Allah, milik Allah, di dalam Allah, keluar dari Allah, menjadi bagian dari diri Allah. Nah, dengan membangkitkan pertobatan, iman, penghiburan, kasih, damai sejahtera, sukacita, keberanian dalam hidup dan mati, harapan dan seterusnya, ya, dalam semua itu Injil menyatakan dirinya sebagai kuasa, sebagai potensi yang dahsyat, dan itulah kekuatan atau kuasa Allah tadi. Dan wahyu atau karyanya adalah Injil. Nah, ketika dia menulis kepada jemaat di Roma, kota kekuasaan duniawi, wah, luar biasa nih. Roma pusat kekuasaan duniawi, istilahnya negara dikdaya. Sekarang mungkin Amerika Serikat gitu ya, dengan Donald Trump-nya. Tahu-tahu ada seorang nih yang nggak dikenal, terus tahu-tahu bilang Injil kuasa Allah. Wah, di kota yang dikdaya, kekuasaannya tak tertandingi, tahu-tahu ada orang yang bilang Injil ini kekuatan Allah. Bukan ini kekuatan Allah, ini Injil kekuatan Allah. Dan menulis dari Korintus, dia sampaikan seperti itu. Dan ketika berada di Korintus, menulis kepada Korintus, dia juga menyebut kota kebijaksanaan duniawi kan, karena ini kota filsafat begitu, Korintus. Dia sebut Injil sebagai kebijaksanaan Allah. Di Roma dia bilang Injil kuasa Allah, di Korintus disebut Injil kebijaksanaan Allah. Yang saya jadi terkagum dengan hikmatnya gitu. Hikmat dalam hal apa? Ini loh Injil. Jangan malu. Di Roma dia kuasa Allah, diperhadapkan dengan kuasa Roma, tetap ini kuasa Allah. Diperhadapkan Korintus, pusat kebijaksanaan, pusat filsafat duniawi. Injil justru adalah hikmat kebijaksanaan Allah. Dan ini bukan orang yang yang kayak utopis gitu, tapi justru orang yang mengerti betul hakikat Injil seperti itu, sehingga karena dia tidak malu. Dan ini justru yang harus kita hidupi sebagai orang Kristen. Bagaimana kita menghidupinya, bahwa Injil dalam konteks kita misalnya di Roma kuasa Allah, dia yang kita andalkan. Dalam konteks Korintus, dia yang kita andalkan sebagai sumber hikmat, sumber kuasa, sumber hikmat. Kemudian dikatakan yang membawa keselamatan, membawa orang menuju keselamatan. Ini mencakup penebusan dari dosa dan hak istimewa positif, bagian dari kemuliaan kekal kerajaan Mesias, kerajaan Kristus. Keselamatan di sini mencakup lebih dari sekedar peningkatan moral. Dalam filsafat Yunani Romawi kan banyak yang mengaitkannya dengan moral. Ada juga yang mengaitkannya dengan kebahagiaan. Begitu kan? Epikuros misalnya kan, menekankan kebahagiaan pada pencapaian-pencapaian yang material dan seterusnya. Maka Paulus menekankan bukan itu, bukan di situ. Ini bukan dari sekedar peningkatan moral atau kebahagiaan, lebih dari itu. Dan karenanya Paulus kemudian menyebut inilah hidup itu, inilah hidup itu. Dan ini seperti antitesis dengan realitas yang ada, dan ia mendorong jemaat surat Roma, jemaat kota Roma yang menerima surat Roma untuk menghidupinya. Kemudian dikatakan kepada setiap orang, bukan hanya orang Yahudi dan juga Yunani gitu ya. Dikatakan pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, berarti bukan hanya orang Yahudi. Berarti apa? Paulus mau bilang setiap orang membutuhkan kuasa ini untuk keselamatan. Nah, ini sebetulnya mendorong kita dalam konteks kita sekarang juga. Kalau kita berada di sini, jangan dekat dengan kekuasaan negeri ini, tapi justru hadirkanlah Injil sebagai kuasa yang sesungguhnya. Jangan bergantung pada pengetahuan manusia belaka, tapi hadirkanlah Injil sebagai pusat hikmat kita dalam pengambilan keputusan dan seterusnya. Nah, kemudian dia katakan yang percaya, ini jadi syarat. Subjektif memang, tetapi justru signifikan. Syarat dalam keselamatan, menerima keselamatan Injil. Kalau kita beriman, maka kita memegang teguh apa yang Injil sajikan. Dan karenanya dia bisa jadi kontras dengan legalisme Yahudi. Nah, prioritas pertama bagi orang Yahudi, kemudian orang Yunani, ini sebetulnya bicara sekedar kronologi waktu.
Karena memang awalnya Injil Ya. diberitakan bagi orang Yahudi, begitu. Jadi ini bukan hierarki prioritas, hierarki hak dan seterusnya, tidak gitu. Ini bukan bicara itu. Tapi secara kronologi waktu atau secara historis memang dimulainya dari orang Yahudi, begitu. Dan kalau kita tarik lebih awal, memang keturunan Abraham adalah orang-orang Israel. Tapi kalau kita membaca Kejadian pasal 15, selain aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau, kita sering ngutipnya selesai di situ kan. Padahal ada bagian berikutnya. Oleh keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Berarti panggilan keturunan Abraham, Israel dulu dan sekarang gereja, jadi berkat bagi semua kaum. Karenanya ini menjadi universal. Maka pertama-tama Yahudi, kemudian Yunani, bukan dalam rangka hierarki, berarti Yahudi lebih penting di hadapan Allah, yang bukan jadi tidak penting. Tidak, ini cuma urutan kronologi historisnya seperti itu. Pertama-tama diberitakan memang di orang Yahudi, dan kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Ini yang mesti kita camkan betul-betul, karena kalau salah memahami hierarkis misalnya, kita jadi rasis gitu. Dan model hierarkis begini kita bisa bentuk macam-macam. Di saya orang Batak, pertama-tama bagi orang Batak, misalnya kan begitu. Bagi yang suku yang lain, bisa suku lain. Bagi yang mengagumi Israel, Israel. Yang mengagumi Amerika Serikat, Amerika. Yang mengagumi Jerman, Jerman gitu. Dan kita mengelu-elukan begitu, gitu. Nah, ini yang tidak boleh sebetulnya. Nah, ketika dikatakan juga untuk orang Yunani, ya, maka ini jelas sekali setara dengan bukan Yahudi. Pertama-tama orang Yahudi dan kemudian orang Yunani, maksudnya bukan orang Yahudi, artinya baik Yahudi maupun bukan Yahudi, yang mencakup termasuk kita orang Indonesia, yang mencakup kita orang-orang Indonesia atau orang Asia yang lebih luas, atau seluruh penduduk di bumi ini gitu, segenap suku bangsa dan bangsa. Karenanya perbedaan-perbedaan seperti ini yang etnis, yang rasis dan segala macamnya harus disingkirkan. Mengapa? Karena pernyataan ini bukan dalam rangka membedakan Yahudi, Yunani dan bukan Yahudi lainnya, tapi justru untuk menunjukkan ini menjadi satu kesatuan yang universal, yang mencakup segenap umat manusia di segala tempat, di segala zaman, di segala waktu, warna kulit apapun, warna bola mata apapun, gender apapun, dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi pusat dari surat Roma, yang kemudian dielaborasi sampai 11 pasal kemudian dalam bagian doktrinal tadi, doktrin teologis, pasal 1 sampai pasal 11, yang dijabarkan dengan panjang lebar. Demikian Ibu Pendeta Santi. Wah, makasih Pak Pendeta Sigor. Ini ada beberapa yang bernats ya. Ini pencerahan betul. Ini memang selain memang saya secara personal jadi mengagumi sekali Paulus, tapi lebih dari itu ya. Kecermatan Paulus bukan ya dia mendalami betul Injil, bukan sekadar membacanya, tetapi dia cermat sekali. Dia sedang bicara di tempat yang seperti apa, dia paham betul begitu loh situasi yang ada di sana, dia belajar betul. Sehingga tadi Pak Pendeta sudah mengatakan dia tahu nih yang jadi antitesisnya pusat peradaban yang merasa punya segalanya, Injil yang menjadi kekuasaan Allah. Di mereka yang mengagumkan hikmat kebijaksanaan, justru Injil itulah hikmat. Itu kan kalau bukan karena pertama iman dulu ya, iman yang menggerakkan ya, betul sekali. Itu kalau bukan iman yang menggerakkan itu rasanya selain memang dia memang orang yang sangat cerdas ya, tetapi iman yang menggerakkan itu sehingga dia begitu sangat piawai begitu, dan dengan begitu sangat juga percaya dirinya ya, kayak dia bilang bahwa dia tidak malu terhadap Injil, karena memang Injil itu yang menjadi kekuatan, Injil itu yang menjadi juga keyakinan imannya yang menggerakkan dia untuk memberitakan kabar sukacita, kabar bahagia itu. Dan buat kita yang hidup di era ini, beritakanlah Injil justru di pusat-pusat. Iya, di mana kita melihat ada kecenderungan kuasa kegelapan justru sedang bekerja di sana. Dan jangan ikut jadi gelap justru. Jangan ikut jadi gelap. Kita justru menghadirkan kekuatan kuasa Injil itu di sana, sehingga nama Tuhan itu yang dimuliakan. Pekerjaan-pekerjaan yang membawa kita dan mereka kepada terang itu yang justru kita hadirkan. Terima kasih Pak Pendeta Sigor untuk pintu gerbang pembuka
surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan ketika tayangan ini boleh-boleh memberkati sahabat-sahabat dapat meneruskannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode kali dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Allah, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk apa yang Kau telah singkapkan bagi setiap kami dalam ngulik Alkitab kali ini sebagai pembuka untuk keseluruhan surat Roma. Mampukan kami untuk betul-betul memahami apa yang telah kami simak ya Tuhan. Dan teladan yang kami pelajari dari Rasul Paulus, kiranya boleh kami hidupi dalam segenap kehidupan kami. Oleh Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau berkenan menolong, memampukan kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.